MPL Arena lagi, Jakarta G-Expo Theater pula. Jadi sudah siapkah kalian untuk menyaksikan di game yang kedua MPL Arena suaranya? Oke, sudah terdengar semangatnya, memang hadir terus-terusan dari masing-masing super fans. Jadi langsung saja Land of Dawn game yang kedua. Oke, dan kita melihat sekarang ada 2 cancellation nih untuk Fanny. Untuk Fanny. Ada bener. Ruby, ada Pakito. Yang bisa nahan lah seenggaknya pergerakan dari steel cable-nya. Ya, yang lebih pasti dari Ruby ya. Kalau dari Pakito memang harus bisa presisi juga dengan Yep. top strike-nya dia. Tapi ini dia untuk di top lane-nya memang dari Fluffy-nya yang harus bisa dijaga atau diredakan serangannya. Buset, 2 orang sekaligus saja saja. Fluffy, untuk di awal-awal dengan penggunaan direct kayak begini, dua-duanya bisa rontok lah. Apalagi yang barusan itu diambil ejectornya aja. Setelah ejectornya digunakan, gak bakal bisa lagi dia mengeluarkan spam missile karena masih level 1 pula. Tapi Fluffy kali ini langsung aja pergi ke area mid, mencoba untuk memberikan bantuan. Godiva memberikan backupan terhadap rekannya. Yap, dan sejauh ini masih bermain santai dulu nih, belum terlalu ada agresivitas. Baru dibilangin dan ternyata Albert yang sekarang udah mulai merasa masuk ke arah sana. Oke, ditarik dong tadi oleh Facehugger. Ada lagi Donrang Wolf King-nya. Untung masih ada sedikit energi agar steel cable yang dia miliki masih bisa dia gunakan dan pergi dari area tersebut. Oke, masih saling menahan terlebih dahulu. Tapi lihat terjadi ada pertemuan nih Pak Pulung. Yap. Ini dia Tempest Oblade-nya. Hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah player yang dimiliki oleh Horror Kiyoshi. Tapi Godiva harus mengeluarkan lagi satu flickernya. Oh, Albert is coming. Godiva nggak bisa lagi untuk selamat dan satu buah steel cable berhasil untuk menuntaskan Godiva menjadi first blood untuk RRQ Hoshi. Oke, Kabuki tetap ada stay di area lane-nya. Skylar sama melakukan hal yang sama, tapi tempatnya berbeda di atas. Coba lihat, akan ada pertempuran yang kemungkinan akan ada korban nih kayak dikit lagi nih. Tapi sepertinya mundur terlebih dahulu. Dan sekarang Turtle yang pertama udah mulai muncul. Akankah menjadi satu buah kontes karena sekarang dari sisi Aura yang mencoba untuk melakukan adanya pressure demi pressure di tiap lane-nya. Yap, ini 2 untuk 2 lah sekarang. Facehugger belum ketahuan. Facehugger akankah pergi dari area tersebut kembali karena Turtle pun sudah mulai nongol. 1 poin kill berhasil diamankan oleh Kiyoshi, tapi Godiva harus mundur terlebih dahulu. Facehugger mulai maju, akankah menarik ke arah 1 player tapi masih saja gagal. Oke, udah mulai di setup, udah kita lihat Turtle-nya. Tapi udah mulai bersiap-siap dari area rumputannya, bakal sneaky-sneaky menuju ke arah depan sana. Ada ejector yang akan dikeluarkan, tapi Hai yang berhasil untuk men-secure ke arah Turtle tersebut. Dan begitu pun dengan sebuah round manipulation belum mulai dibuka. Lagi ada Falling Star Moon juga yang Clay kali ini bakal mencoba untuk menjadi korban selanjutnya. Tapi ada satu boss yang kelar dan last hit. Satu basic attack Facehugger berhasil untuk menumbangkan Clay. Dan ini dia Talents Prediction by Axe. Di mana 2 suara untuk RRQ dan 4 untuk Aura Fire. Yap, ini sama seperti di awal tadi ya. Tadi 2 suara untuk Aura di awal. Pada RRQ. Apakah akan terbalik lagi? Oke. Tapi Aura Fire mereka memainkan strat yang mirip ya dengan 2 fighter. Mereka bakal lebih sustain di kiri dan kanan mereka. Yap. Ini di tengah Facehugger hampir saja lah, itu udah banyak loh damage yang masuk karena gue. Hanya saja sekarang ada 3 player, bahkan Skylar mencoba untuk mengamankan beberapa wave ataupun beberapa dari minionnya. Guna untuk bisa menambahkan lagi karena pudi-pudi gol yang dimiliki dan juga Fluffy mengejar habis-habisan. Tapi Fanny mendadak hadir mencoba untuk bisa memberikan bantuan sedikit lagi. Bisa Fluffy bertahan karena dua-duanya mendapatkan banyak sekali damage yang masuk karena tubuhnya. Hampir saja Fluffy bisa mendapatkan 2 player tersebut. Hampir saja ya, but almost is never enough. Tapi ini juga emblem yang dibawakan. Ya. Dari linknya dengan Demon Slayer untuk attack speed dan juga damage monster. Sedangkan ada 1 buah battle spell cooldown yang dipakai oleh Albert. Jadi retrinya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Link. Dan Festival of Blood masih untuk daerah, dan kita tahu bagaimana sustainnya dia. Karena tadi yang ditarget fokuskan bukan untuk nyerang hero, tapi dia nyerangnya ke arah minion. Jadi dia sustain 2 lawan 1 juga tadi masih kuat banget untuk daerah di early game. Dari Ruby-nya dengan Concussive Blast yang terpakai juga, ada tambahan HP. Jadi bakal tebel-tebel bagi tim dari Aura Fire dan tim fight besar yang bakal dicari oleh mereka sekarang. Iya, dan UK ini pakai Mystery Shop diskonnya 10% doang. Betul. 90% mah cuma di Grab Food. Tuh ya. Memang penuh akan misteri teman-teman. Iya. 90% tuh kurang nikmat apa lagi kalian. Mystery Shop 90% doang, 90% cuma ada di Grab Food. Langsung scan nih QR Code yang ada di layar kaca kalian. Dan sekarang kontes sudah mulai terlihat di mana Turtle yang kedua sekarang akan menjadi satu buah kontesnya dengan adanya sebuah
mana Skylar kali ini berhasil untuk mendapatkan Weh. turtle tersebut. Tapi lihat, 2 orang dari anak Yoshi berhasil dihilangkan. Begitupun dengan ada sekarang Fluffy yang gak bisa lagi selamat. Tapi final ancaman kali ini, 1 player kembali harus dihilangkan. Wow, Aura kali ini berhasil mendorong habis-habisan player dari Arkeosi. Walaupun untuk kali Skylarnya masih mencoba untuk bisa mengamankan lagi ke arah orange buff-nya. Sebuah efek bantuan, namun orange buff-nya berhasil diambil oleh Hai. Iya. Oke, Waduh, kelihatan. kelihatan dong. Iya. Ya, tapi itu adalah Kabuki ya dengan Pakito dia. Dan yang pasti sebelum mabar wipe out dulu Ketombe Basah dan Gatal kalian pakai head and shoulders ya. Karena edisinya terbatas. Perintah dari Tigreal karena dia gak pernah muncul sekarang. Gak pernah muncul ya? Dia jadi BA dia. Oh jadi BA, pensi dia. Dia ya. udah jadi talent ya, nggak petarung lagi ya. Heran gua. Jadi BA. Iya, ini kalau kita ke sosmed Tigreal udah ada CP-nya tuh. Ada tuh. Udah ada CP-nya itu. Oh bener. Ya kontak person. Item build kita Ruby dengan select plate dan juga akan menuju ke Dominance Ice. Dari linknya tadi sudah ada Windtalker bersama Fury sebentar lagi dan Dairot. 1 buah War X Ice Queen 1. Senjata utama bagi Yves sudah disediakan oleh Clay dan ini berarti bahwa tim fight kedua tim ini sudah ready. Yap. Dengan deretan item yang memang sudah ada untuk kali ini. Di bawah juga Enji. Ya ampun. Kenapa Kaget ya? Enji? Kaget. Kaget. Nah ini ya ampun. Ini support item dari Arkeosi ini. Mantap. Ya. Fokus lagi kita menuju dari gamenya. Albert level 9, Hai-nya level 10. Albert pun harus pergi, Benda dikeluarkan. Ada Gal Alta kali siapa yang akan mulai maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan lagi Karafin ataupun Skylar. Tapi mereka semua lebih memilih untuk mundur. Hai-nya sudah hadir. Belum ada 1 player pun yang berhasil ditumbangkan. Tapi untuk source skill-nya udah banyak banget loh yang Yap. keluar. Ya, Real Manipulation udah gak ada juga. Dan sekarang bakal reset lagi. Menetralisir, tapi udah ada gangguan di mana R7 coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya keberadaan dari Aura Fire. Mengingat Turtle yang ketiga sekarang sudah nongol di Land of Dawn. Menjadi 1 objektif selanjutnya kah? Karena udah mulai dipantau juga dan RRQ tidak akan kembali untuk merelakan Turtle tersebut. Dan Aura Fire mereset begitu saja ditukarkan dengan adanya 1 tertarik dari top lane yang berhasil dihancurkan di tangan Fluffy. Yap, itu si kakak mas stikernya emang dijidat. Mantap lah pokoknya. Pokoknya pikiranku RRQ. Ih sedap kali. Kalau dibedah isi palanya adalah RRQ. Ih sedap. Oke lanjut lagi nih ada Esmeralda yang mencoba untuk mengganggu. Tapi Emo Vendetta udah dikeluarkan. Mereka mungkin makan jauh lebih pede lagi ya, karena tahu Emo Vendetta ya udah nggak ada. Walaupun kita tahu untuk Emo Vendetta itu sendiri cooldownnya nggak bakal lama-lama banget pula. Tapi untuk Turtle dilempar begitu saja dengan dicek tadi dimiliki oleh Cawen. Hanya saja Hai kali ini masih sempat kabur. Ke atas dikeluarkan pula, pertempuran terus terjadi tapi di bagian belakang. Coba lihat ada ini biru PC yang begitu free untuk bisa mengantarkan damage ke arah beberapa player dari Aura Fire. Dan sekarang ditarik dengan Emo Vendetta. Walaupun masih belum ada yang berhasil ditumbangkan oleh Aura Fire. Oke, Amo Vendetta flicker kena 2 orang ke arah altar turret ya. Tapi masih belum ada follow up yang cukup untuk bisa menumbangkan 2 player tersebut. Dan sekarang membuat dari RRQ masih bisa bertahan dengan 5 playernya. Mencoba untuk masuk ke arah altar turretnya. Tapi udah bersiap juga dan satu buah Unstoppable Force Buset, dikejar. langsung di cancel. Mau terbang kemana, gak bisa lagi pulang. Dan hilang sudah. Itu tadi tuh Dari Joy. Hai. Oke, Joyhead. Joy ready to take off. Iya. Weng dia. Langsung kemana itu dia pergi langsung. Auto tadi tuh ya. Iya. Diikutin banget kemana dia pergi. Ya itu udah bakal berhenti ya sesuai dengan namanya pasti. Unstoppable Force-nya boleh-boleh dah. Udah unstoppable di force lagi. Iya, Iya. dipaksakan ya. Iya. Ya tapi kemenangan untuk Arkeosi tadi sekaligus menyeimbangkan ini dari sisi gold mereka juga. Cuman mereka harus tetap berhati-hati ya. Karena posisi dari Clay dan Skylar ini yang bakal diincar setelahnya. Karena Aura Fire, mereka Fluffy-nya juga selalu menunggu dalam rumput. Dia menunggu momen yang pas banget untuk bisa ngincar. Karena dari Yves, karena dari Clay. Karena Clay adalah hero match yang selalu diam. Dan posisi dia kalau lagi diam itu enak banget. Buset. Fluffy bisa bertahan gak ya Fluffy, tapi udah ada bala bantuan. Tempest Open gak kena karena siapapun. R7 bersembunyi dalam rebutan sedikit lagi Petrisa, tapi masih ada 1 cross monster ditabrak lagi Hai-nya. Malahan Hai-nya yang berhasil dihancurkan. R7 berhasil untuk memainkan dari cross monster yang dia punya, Stardust Dance yang dia punya, dan selamatlah dia di situ. Yes, itu dia si gesit ya dengan adanya sebuah rotasi dan juga follow up yang begitu cepatnya. Tidak bisa untuk bertahan lagi tadi. Hai, Unstoppable Force lagi-lagi ya.
berhasil untuk menciptakan momen dan menghentikan pergerakan dari Hai-nya sendiri. Dan sekarang Lord yang pertama akan menjadi sebuah kontes. Kamu ingat sekarang dari Godivanya udah mulai masuk menzoning out pergerakan dari arah Kihoshi, tapi dengan adanya Fluffy berhasil untuk mensingkir ke arah Lord yang pertama dengan adanya sebuah cloud atam diciptakan di mana 2 player, 3 player bahkan dari arah Kihoshi kali ini berhilang. Tersisa R7 sendirian. Akankah ini menjadi one-strike menjadi bencana untuk arah Kihoshi? R7 sendirian. Akankah dia bisa bertahan? Lordnya berhasil untuk di-secure Fluffy di peperangan yang begitu sengit. Apa itu barusan Om? Wow, oke. Fluffy langsung dive in ke bagian dari Lordnya. Dan tiba-tiba saja mereka langsung nabrak. Karena memang untuk positioning tadi, Yif dari Clay, ini udah very low HP. Langsung di side by side bersama dengan Dairot juga. Jadi Fluffy-nya benar-benar memainkan peran yang super penting. Plus dengan Kabuki. 2 fighter yang menjadi nyawa terdepan bagi Aura Fire. Oke. Dan pada akhirnya kali ini Skylar berhasil ditumbangkan. Harusnya ini akan menjadi fokus utama mereka dari awal ya. Karena Skylar dari tadi sempat untuk bisa mengumpulkan dari pundi-pundi golnya, mengumpulkan itemnya. Tapi serangan barusan, efek kejut, shock terapi, semuanya dikumpulkan di situ. Nggak dalam beberapa set, nggak lama. Bener-bener nggak lama. Fight barusan, 4 hilang loh. Iya, itu cepat banget ya. Karena burst dari Dairot ditambahkan juga dengan jab dari Pakito. Karena tadi masuknya itu pakai cloud altar, bukan perang dulu baru cloud altar kan? Tadi udah masuk pakai cloud altar, langsung dipaksain. Nah ini Pania, Silkaiber ke depan mencoba untuk kantor tapi ditarik. Hilang sudah kali ini Pakito walaupun Kabuki di tempat berbeda juga langsung dihancurkan kemungkinan Pakitonya ke atas dikeluarkan pula. Mereka siap untuk masuk ke bagian dalam, hanya saja mulai terkurung kali ini dengan adanya Rilwan Marvez di bagian belakang. Satu persatu dari mereka seperti akan tumbang, hanya saja Hai kali ini masih bisa bertahan. Tapi R7 menjadi sosok pelindung untuk bisa mengusir mundur siapapun. Triple kill, double kill, dan semuanya terwipe out lewat 2 player tersisa dari Kihoshi. Yes, hanya menyisakan face harga sendirian. Karena dia adalah Faramis yang kita tahu dia dari cooldown respawnnya nggak terlalu lama. Buat dia sekarang udah hadir kembali. Dan 1 base turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan. Tapi sebuah defensif yang luar biasa. Dan ini instant replay Nyomawa. Yes, instant replay presented by satu Galaxy A series karena terlalu memaksakan untuk bisa masuk bagian dalam play. Dengan reload manipulation, tadi kita tahu dia punya S-Win 1 sanggup untuk menghentikan laju 3 hero sekaligus dan R7 menutup pemain-pemain dari Aura Fire untuk bisa kembali ke base. Buset, ini apa sih dua tim ini sekalinya maju, sekalinya melakukan setup. Gak dalam hitungan puluhan detik ya. Langsung ya. Lah belasan detik aja hilang semua dan ntar wipe out pula barusan. Ini bagus banget loh dengan adanya satu cicilan dulu dari ini birunya tadi ya. Karena emang free juga di belakang. Lalu dilanjutkan lagi dengan reload manipulation, efek-efek dari magical dan juga area yang dimiliki oleh Esmeralda tadi pun ya udah connect semua. Connect semua. Dan ini juga damage yang connect ya dari Skylar yang kita tahu 71% win rate. Dengan 7 kali pick menjadi satu hero andalannya. Wah ini mau bagaimana mana nih? Ini birunya lagi dan lagi free nih. Kalau sampai Skylar mendapatkan gangguan dia akan sangat bebas sekali. Skylar akan di belakang. Tapi Skylar dikejar habis-habisan. Skylarnya masih free. Skylarnya mendapatkan lagi ke arah lifesteal yang dia miliki. Dan sekarang waktunya mereka untuk membalikan keadaan di mana mereka berhasil kabur ke arah yang berbeda. Fluffy-nya terlihat sedikit banget darahnya. Fluffy mencoba untuk kabur walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Itu yang mereka harus lakukan apabila ingin memenangkan pertarungan. Harus menghilangkan dulu Skylar-nya. Iya benar, tapi emang cukup sulit ya untuk menemukan Skylar. Dia punya juga skill dodge ke arah belakang. Yep, ada tactical reposition. Iya, tactical reposition. Tadi tuh Fluffy juga mau ditumbangkan tapi kakinya udah panas nih. Dia lari-lari sampai kakinya kepanasan, kena bakar. Kena glowing one ya, efek dari glowing masih one. bisa selamat tapi. Ya, dan team fight bakal terjadi, Pak Pulung. Yap. Ini mereka sekarang hanya berempat loh, Hai-nya tertinggal, Hai-nya berhasil dilakukan. Mereka walaupun tanpa retribusi berhasil lagi untuk mendapatkan lagi ke arah satu line tersebut. Benar-benar Fluffy-nya menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan Clay berusaha untuk kabur dari tersebut. Walaupun kali ini ada semua backup yang dilakukan oleh R7 tapi malah shutdown, double kill berhasil dihancurkan. R7 sendirian dikepukin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Esmeralda down. Mereka siap masuk ke dalam area pertahanan dan Kihoshi lengkap dengan satu Lord. Fluffy kembali save the day dengan 2 security ke arah Lordnya. Dan sekarang Albert bakal coba untuk bertahan. Dan bisa lagi untuk mendapatkan beberapa freestyle-nya. Karena ditahan dengan Alpha Pendant. Ada Dawn of King juga dan sekarang wipe up diciptakan. Kihoshi masih mencoba untuk menahan base-nya di Burst Station. Dan kemudian dihempaskan juga tapi dalam belakang. Ada Blade tapi base-nya tidak kembali bisa diselamatkan.